Halo, assalamualaikum. Ya, ini yang saya share di community post kemarin di YouTube. Samsung Galaxy Tab S6 Lite udah turun harga ya. Jadi pas lagi nyari Tab S9 FE, saya tuh iseng. Saya ingat karena ini dulu sempet di 6 jutaan awal-awal rilis. Nah, kalau Samsung rilis tablet baru 6 jutaan, harusnya yang ini turun kan? Ya, dan ternyata sudah ada di angka 4 juta sekarang. Kemarin saya beli malah di seller 3,8 ya, lagi promo di Topetnya. Mungkin sekarang harganya udah balik normal ke 4.050.000. Atau ya cek aja harga terbarunya di link di deskripsi ya. Ini yang RAM 4GB, storage-nya 64GB dan ada koneksi seluler. Ini ada nomor IMEI-nya, satu aja IMEI-nya. Artinya single SIM. Ada stiker IMEI di situ. Yang ini mungkin salah satu kekurangannya nggak punya fingerprint scanner aja ya. Dan chargernya masih sama, saya ingat yang dulu juga 7,8 watt, 5 volt, 1,55 ampere. Type E ya, si portnya. Dan dapat kabel tipe A ke tipe C. Tipe A ke tipe C ya, bener ya. Lalu, di bawah sini ada S Pen-nya. Ini SIM tray ejectornya. Kalau ini bener nih SIM tray, karena ada SIM card-nya. Kemarin kan yang Tab S9 FE yang saya unbox itu yang WiFi only. Kalau saya sih nggak butuh ada koneksi seluler, bisa tethering dari smartphone Samsung yang lain pakai auto hotspot. Malah kalau pakai koneksi seluler ya harus langganan nomor baru buat paket datanya kan. Udahlah pakai yang ada aja, jarang habis sih kuotanya soalnya sebulan. Kemudian ini ada panduan singkat yang juga ada kartu garansinya SMP619 ya tipenya, codename-nya, dan ini daftar service center-nya yang juga banyak. Contoh ini yang bahasa Inggrisnya, quick start guide-nya. Dan ini S Pen-nya, warna lebih gelap dibandingkan punyanya S9 FE kemarin ya. Kayaknya lebih kecil juga deh, kalau saya nggak salah ingat. Dan ini buatan Vietnam sama. Seperti ini bentuknya, ada satu tombol di situ. Ini warna apa tadi, Oxford Grey-nya. Ya, masih mirip dengan grafit, agak ke hitam. Sound by EKG tetap di situ. Dan speakernya stereo ya, ganda ya, nggak 4 ya. Logo Samsung. Dan di sini ada sebuah kamera belakang. Spek lengkapnya silahkan disimak lagi di situ. Terus terang saya lupa, ini garis antenanya kurang lebih mirip lah dengan yang ada di Tab S9 FE. Jadi nyambung dari atas ke bawah dan ke samping ada 2. Dan garisnya memanjang ya, biar penerimaan sinyalnya tetap bagus mungkin. Kemudian di sisi ini kalau lagi landscape sisi atas sebetulnya ya, cuma karena ini kamera depannya ada di posisi sini, jadi dia termasuk nih penempatan logo Samsung dan sound by EKG-nya. Jadi ini memang tablet yang mungkin didesain buat portrait, karena zaman dulu masih pada pakainya kayak gini ya. Ya, di sisi atas, berarti ini sisi atas ya kita sebutnya ya, ada jack audio 3,5 mm dan mikrofon. Ini garis antenanya yang tadi sudah kita tunjukkan. Dan ini dia speaker grillnya, berupa 9 buah lubang di atas dan bawah berarti ya. Atau kalau lagi landscape kiri dan kanan bagian atas, nggak bagian bawah, bagus. Jadi kalau misalkan dipakai ngegame atau nonton film sambil dipegangnya kayak gini, nggak ketutup. Karena ada tablet yang di sini, si loudspeakernya ya. Ini udah bagus penempatannya. Kemudian ada tombol power dan volume rocker. Ya, tidak ada fingerprint scanner ya. Biometrinya berarti hanya face unlock. Di sini ada mikrofon lagi. Sejauh ini sudah kita temukan 2 mikrofonnya ya. 1, 2, dan ini SIM tray-nya. Nanti kita buka. Kemudian di sisi bawah ada garis antena lagi 2, speaker grill lagi, dan port Type-C-nya. Sementara di sisi kiri atau sisi bawah kalau lagi landscape tidak ada pogo pin magnetik buat docking ke keyboardnya ya. Berarti untuk docking ke keyboard perlu koneksi Bluetooth sepertinya ya, karena tidak disediakan docking mekanisme ya. Oke. Berarti mikrofonnya ada 2 di atas dan di kiri kalau lagi landscape. Di dekat kameranya tidak ada mikrofon. Ini finishingnya halus, lebih lembut rasanya dibandingkan S9 FE.
Dan pinggirannya juga masih sedikit curvy nih, ujung-ujungnya masih membulat ya, nggak terlalu kotak kayak S9 FE. A few moments later. Sambil nunggu, saya belum buka SIM tray-nya ya. Oke, kita cek. Ya, ada slot micro SD, tray buat micro SD, dan ada tray buat nano SIM card 1+1 ya, nggak dual SIM, dua-duanya dedicated. Oke, kita skip dan kita segera masuk ke home screen-nya. You're all set up. One UI, nanti kita cek sudah yang terbarukah One UI-nya. Seingat saya ini ada DeX, cuma memang DeX-nya nggak bisa di-extend ke display lain, kayak monitor gitu dihubungin, ini nggak bisa, setahu saya ya. Dan entah apakah ada update yang membuatnya jadi bisa atau tidak. Nih ada DeX. Oke, sudah masuk ke Samsung DeX, udah lebih kayak Windows ya tampilannya. Di sini ada toggle-togglesnya, kamu bisa cek. Kemudian ada shortcut buat volume, buat screenshot. Oke, dan ini buat notif. Ada counternya juga, ada berapa notif yang belum kita lihat ya. Kemudian di sini aplikasi lengkapnya bisa dilihat. Kalau misalkan dibuka satu, nanti dia terbuka dalam Windows seperti ini. Udah kayak di aplikasi atau di OS Microsoft Windows, jadinya udah mirip-mirip lah kayak tampilan desktop seperti ini. Kemudian kita cek di setting. Settingnya pun muncul dalam Windows seperti ini. Kita bisa lihat di Battery and Device Care untuk storage-nya. Terpakai 17 GB, lumayan ya, rada nggak segede yang lain. Kayak kemarin beberapa Samsung yang saya unbox tuh terpakainya di atas 20 GB, ini hanya 17 GB. Jadi available-nya 47 GB dengan RAM available 1,2, terpakai 2,3. Ini kalau ditambahin jadi 3,5 ya. Setengah GB lagi kemana RAM-nya? Terpakai apa saya kurang tahu, tapi ini sudah ada RAM Plus juga. RAM Plus-nya bisa pilih 2 atau 4 GB. Oke. Kemudian kita cek apa lagi nih, software about tablet. Ya, untuk saat ini dia masih pakai One UI 4.1 Android 12. Kemungkinan ini stok lama di sellernya, bukan barang terakhir keluaran publik yang biasanya udah diupdate juga ya softwarenya. Jadi nanti kita harus cek apakah masih dapat software update yang terbaru atau tidak. Kita cek sekarang aja kali ya. Oke, sudah connect ke WiFi dan yuk kita cek untuk software update-nya tadi. Software update. Tapi biasanya bertahap ya, nggak langsung ke yang terbaru. Misalkan dia ada update beberapa kali, itu harus dilalui satu persatu anak tangganya sebelum dapat yang terakhir. Tuh ini kayak ini masih ke One UI 4.1.1 dulu. Dengan besar 1,3 GB kurang sedikit ya. Security patch levelnya masih 1 September 2022. Ingat ini yang tahun 2022 memang tabletnya. Oke, habis ini saya mau cek untuk kamera deh kalau gitu. Sedikit aja. Foto, video. Modenya cuma ada foto dan video doang ya. Dan kalau di full screen, settingannya mana ya? Coba kita close dulu Samsung DeX-nya. Ya, sekarang kita buka lagi kameranya. Oh, kalau di mode tablet, bukan di mode desktop, lebih banyak pilihan kameranya itu portrait, foto, video, dan more. Cuma ini udah lama nih buka video. Portrait bisa buat kamera belakang, bisa. Oh, yang buat yang nanya ini prosesornya apa? Ini pakai Snapdragon 720 ya. Prosesor 4G, tapi oh iya ini juga ada koneksi selulernya ya. Jadi prosesor yang punya modem 4G. Depan belakang Full HD 30 fps ya. Jadi nggak bisa 4K kayak Tab S9 FE yang kemarin kita unbox. Kemudian ada mode Pro, Food, Panorama, dan Hyperlapse. Tapi tidak ada mode Pro Video. Pro ini buat foto aja dan kamera belakang doang. Dengan settingannya juga yang terbatas di ISO dari 100 sampai dengan 800. Exposure Compensation dan White Balance. Udah itu doang ya.
So teman-teman silakan cek link di deskripsi buat ngecek harganya sekarang. Siapa tahu buat teman-teman yang lagi nyari tablet yang harus ada stylus S Pen bawaannya, bisa jadi alternatif atau solusi ya dengan harganya yang sekarang. Samsung dengan DeX-nya, dengan brandnya yang sudah besar, layanan purna jualnya yang sudah tersedia di mana-mana, dan jaminan servis tentunya ya, spare part-nya ada. Mungkin lebih menarik dibandingkan tablet-tablet lain, terutama yang brandnya kurang jelas. Apalagi sudah include S Pen. Cuma memang sekarang yang tersedia kebanyakan varian 464 nih. Kalau 4128 saya kurang tahu harganya. Tapi mudah-mudahan nanti bikin video reviewnya juga sih di level harga 4 juta, worth it atau enggak ya. Doain aja ada umur dan rezekinya, kesempatannya, dan lain-lain ya. Sip, gitu aja mungkin. Sorry unboxingnya panjang banget. Semoga jadi informasi yang bermanfaat kalau tablet Samsung yang kece ini dan punya S Pen ini sekarang harganya sudah lebih terjangkau. Oke, gitu aja dulu unboxingnya. Thanks for watching ya guys. Dari kota Cimahi, Agon Wit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.